Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya, kita semua di dalam keadaan yang baik-baik dan selalu penuh sukacita dan pengharapan karena Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah roh hikmat memberikan pengertian bagi kita untuk memahami setiap maksud di dalam firman Tuhan yang kita dengar. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, di pagi ini kami datang kepadamu untuk berserah dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau selalu belajar di dalam kehidupan ini dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar dalam firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti untuk melakukan firman Tuhan dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 15 Oktober 2022 tertulis di dalam kitab Yeremia 15 ayat 19. Dibaheni songono doha tani jahuba molo mulak ho tuau mulak maau tuho jongjong ho musai di jolokku marhalado jala molo dipapulik ho na argasian naroa jadi hiraho pamangan diau ikon mulak nasida tuho sitok kado yang gotung ho mulak tu nasida. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mengingat panggilan dan pemilihan Yeremia menjadi nabi atas Israel, tentu kita sangat mengetahui kalau Yeremia adalah orang yang dipilih Tuhan karena cinta kasih-Nya. Yeremia dipilih Tuhan untuk menjadi nabi atas Israel, untuk menyampaikan pesan Allah bagi umat agar mereka bertobat dari kehidupannya. Yeremia dipilih sebelum ia dibentuk di dalam rahim ibunya. Tentu Allah sungguh-sungguh mengenal dia. Allah sungguh-sungguh yakin kalau Yeremia mampu melakukan apa yang diperintahkan Allah atas hidupnya demi keselamatan bangsa Israel. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Yeremia dipilih tidak hanya untuk bagi bangsa Israel saja, tetapi dia dipilih untuk menjadi nabi bagi seluruh bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Allah tidak pernah salah memilih. Allah tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah ditetapkannya dan apa yang dirancangkannya adalah rancangan yang terbaik. Tentu demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah merancangkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah salah
memberikan segala sesuatu bagi kita. Yang menjadi persoalan adalah kita sering sekali salah mengerti dengan apa yang diberikan Tuhan. Kita salah memahami dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lebih sering sekali fokus kepada diri dan pikiran kita sendiri, sehingga orientasi kita adalah melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati dan pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Allah sendiri yang memilih Yeremia dan menetapkan Yeremia menjadi hambanya, menjadi nabi atas Israel dan juga atas bangsa-bangsa, bukan berarti Yeremia tidak menghadapi tantangan. Justru disinilah perjalanan pelayanan, perjalanan kehidupan Yeremia di dalam keterpurukan, di dalam tekanan. Di saat dia menjadi nabi atas Israel, dia mengalami banyak penderitaan. Sampai-sampai dia merasa tidak pernah merasakan kebahagiaan. Tidak pernah merasakan sukacita di dalam kehidupannya. Itu bisa kita baca di dalam Yeremia 15 ayat 17. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu, aku duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Lalu dia melanjutkan lagi di dalam ayat 18. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami perasaan seperti yang dialami oleh Yeremia. Mengalami Tuhan seolah-olah tidak berpihak kepada kita. Tuhan membuat kita jatuh dan semakin terpuruk di dalam lembah kekelaman. Pernahkah demikian, saudara? Mari kita merenungkan. Inilah yang dialami Yeremia di dalam keterpurukan kehidupannya. Namun sekalipun demikian, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Yeremia untuk menjadi lebih baik, untuk bangkit dan tetap kuat bertahan di dalam kehidupannya. Inilah yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberpihakan Allah kepada kita itu pastilah nyata. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menjaga dan melindungi kita. Sekalipun kita di dalam tekanan, sekalipun kita di dalam kesusahan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kesempatan selalu ada. Seperti kepada Yeremia, Tuhan masih memberikan kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tentu kesempatan itu pun ada bagi saudara dan saya. Kesempatan selalu ada bagi kita. Selagi kita masih hidup, kita diminta Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi di hadapannya. Okelah, kemarin kita boleh gagal, kemarin kita boleh jatuh, kemarin kita boleh lemah. Tetapi hari ini kita harus berjanji di dalam hidup kita untuk kuat dan tetap tegar. Berjuang, berjalan di dalam kehidupan penuh pengharapan kepadanya. Dan percayalah, kita tidak pernah dibiarkan. Kekuatan dan pertolongan Tuhan akan selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jalanilah hidupmu lebih baik dan teruslah menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami sering kalah, kami sering gagal, dan iman kami sering menjadi lemah. Karena itu Tuhan, di dalam renungan hari ini kami diajar untuk tetap kuat, untuk tetap percaya akan pertolongan-Mu. Banyak kesulitan yang harus kami hadapi, tetapi kami boleh melewatinya jika Engkau bersama-sama dengan kami.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.